Pada petang hari, tanggal 26 Mei 1908, adalah sebuah petang yang penuh duka bagi jemaat. Sayyidina Hadrat Aqdas Masih Maud alaihi salam telah berpulang dari dunia yang fana ini, dan para sahabat beliau yang mulia tengah bersujud dalam kesedihan di Masjid Mubarak. Sementara suasana perkampungan suci ini diliputi duka oleh tangisan dan ratap tangis mereka. Di satu sisi terdapat duka atas perpisahan dengan sang majikan tercinta, dan di sisi lain terdapat suasana penuh kekhawatiran tentang siapa gerangan yang akan menjadi pelindung jemaat ini. अय्याम साद उनके बसुरत गुजर गए. Setelah wafatnya Sayyidina Hadrat Aqdas Masih Maud alaihi salam, di bawah ketentuan ilahi, pandangan semua orang telah sejak semula tertuju kepada Hadrat Maulwi Hakim Nuruddin Sahib radhiyallahu anhu. Para anggota Sadr Anjuman Ahmadiyah menghadap Hadrat Khalifatul Masih pertama dan menyampaikan permohonan di hadapan beliau agar beliau dengan menduduki jabatan Khalifatul Masih pertama sebagai pengganti Hadrat Masih Maud alaihi salam sudi menerima baiat jemaat. Beliau radhiyallahu anhu bersabda, "Saya akan menunaikan 2 rakaat salat nafal. Setelah itu, saya akan memberikan jawaban." Setelah menunaikan 2 rakaat tersebut, beliau bersabda, "Baiklah, mari kita pergi ke tempat di mana saudara-saudara kita yang lain sedang menanti kita. Maqam Zuhur Qudrat Thaniyah." Beliau datang ke tempat itu, lalu menyampaikan sebuah pidato yang menyentuh hati. Beliau bersabda, "Ketahuilah bahwa saya tidak pernah memiliki keinginan untuk menjadi imam. Yang dimaksud dengan imamat di sini adalah imam dalam salat. Pada mulanya, sayalah yang mengimami salat, kemudian Hadrat Maulana Abdul Karim Sahib radhiyallahu anhu datang, dan tugas ini diserahkan kepada beliau. Sekarang pun saya tidak memiliki keinginan untuk memegang khilafat atau imamat apapun. Tetapi jika Anda semua memang ingin menyerahkan tanggung jawab ini kepada saya, maka dengarkanlah. Baiat adalah nama dari menyerahkan diri sepenuhnya. Setelah hari ini, apabila Anda memperbarui baiat di tangan saya, maka kehendak Anda sendiri tidak akan ada lagi." Maka pada tanggal 27 Mei 1908 Masehi, di tempat yang sama itu, seluruh jemaat dengan suara bulat memilih beliau radhiyallahu anhu sebagai khalifah pertama dan penerus Sayyidina Hadrat Aqdas Masih Maud alaihi salam, dan mereka pun berbaiat di tangan beliau radhiyallahu anhu. Inilah tempat di mana Qudrat Tsaniyah, yakni Qudrat kedua, yakni Khilafat ala Minhajin Nubuwah, telah mewujudkan dirinya. चे खुशबू दे अगर हर यक से उम्मत नूर दी बूदे हमें बूदे अगर हर दिल पुर अज़ नूर यकी. Para penentang jemaat setelah Sayyidina Hadrat Khalifatul Masih yang pertama radhiyallahu anhu menduduki jabatan khilafat, mulai melancarkan segala upaya yang mungkin untuk memecah belah jemaat. Propaganda beracun tentang pengusiran jemaat dari Qadian disebarluaskan, desas-desus tentang kemurtadan Ahmadiyah dihembuskan, dan di berbagai tempat di India pun diselenggarakan pertemuan-pertemuan yang menentang jemaat. Sebagian pengikut Sayyidina Hadrat Aqdas Masih Maud alaihi salam yang menganggap diri mereka, menurut persangkaan mereka sendiri, layak untuk memimpin jemaat, atau yang memandang anjuman yang didirikan oleh Hadrat Aqdas Masih Maud alaihi salam lebih tinggi kedudukannya daripada khilafat, mereka pun muncul pada masa khilafat pertama ini.
Orang-orang ini memang telah berbaiat kepada Hadrat Khalifatul Masih yang pertama radhiyallahu anhu, namun selama 6 tahun penuh dalam masa kepemimpinan beliau radhiyallahu anhu yang penuh berkah itu, mereka terus-menerus melakukan intrik dan tipu daya melawan khilafat di dalam jemaat. Setelah itu, konspirasi-konspirasi ini pun mulai bergolak di dalam jemaat, dan mulailah muncul pertanyaan-pertanyaan tentang apakah sebenarnya kedudukan Khalifatul Masih itu. Apakah wewenangnya? Apakah anjuman itu lebih tinggi dan lebih agung dari khalifah? Ataukah khalifah yang lebih agung dan lebih tinggi? Sebagian anggota Sadar Anjuman Ahmadiyah berpendapat bahwa ini adalah suatu sistem demokratis, sebagaimana dalam demokrasi terdapat seorang kepala negara, sementara seluruh kewenangan berada di tangan Perdana Menteri, dan demikian pula seharusnya berlaku di sini. Namun ketika Hadrat Khalifatul Masih yang pertama radhiyallahu anhu mengetahui tentang fikiran-fikiran tersebut, beliau dengan tegas melarangnya, seraya menyatakan bahwa khalifah adalah penerus Nabi dan pewaris kedudukannya. Untuk itu, jutaan anjuman pun berada di bawah kekuasaannya, dan bahwa anjuman wajib menaati setiap perintah yang beliau sampaikan kepada mereka selaku Khalifatul Masih. Demi menanamkan di dalam hati setiap anggota jemaat akan hakikat khilafat yang berasal dari Allah, serta keagungan dan kehormatan kedudukan khilafat, dan demi mengambil keputusan yang final berkenaan dengan khilafat, Sayyidina Hadrat Khalifatul Masih yang pertama radhiyallahu anhu memerintahkan diadakannya syura jemaat. Dan setelah perintah tersebut, sekitar 2 hingga 250 orang perwakilan sesuai dengan perintah Hadrat Khalifatul Masih yang pertama radhiyallahu anhu telah tiba di Qadian hingga malam tanggal 30 Januari tahun 1909. Akhirnya azan subuh pun berkumandang dan Hadrat Khalifatul Masih yang pertama radhiyallahu anhu datang ke Masjid Mubarak untuk mengimami salat. Allah Ta'ala melalui ilham memerintahkan beliau untuk membacakan surah Al-Buruj. Sesuai dengan perintah tersebut, beliau radhiyallahu anhu membacakannya dengan suara yang sangat merdu, penuh keharuan dan rasa duka yang mendalam, sehingga masjid seolah-olah berubah menjadi tempat ratapan. Bahkan suara Hadrat Khalifatul Masih yang pertama radhiyallahu anhu sendiri pun terhenti karena tangis yang begitu deras, sehingga seluruh jemaat pun larut dalam kesedihan yang mendalam, bagaikan orang yang terluka parah. Dan kecuali beberapa orang yang berhati keras, hati semua orang pun tersucikan dari segala kotoran, dan cahaya rasa takut kepada Allah, serta takwa kepada Allah pun memancar di dalam hati mereka. Ini adalah sebuah tanda langit yang muncul sebagai dukungan gaib bagi khilafat. Setelah salat tersebut, terasa seolah-olah tidak ada lagi satupun rencana di dalam hati siapapun yang menentang khilafat. Namun begitu Hadrat Khalifatul Masih yang pertama radhiyallahu anhu kembali ke rumah, para petinggi anjuman mulai menyampaikan ceramah bahwa Hadrat Khalifatul Masih yang pertama radhiyallahu anhu tidak akan berbicara mengenai masalah ini, dan mereka pun mengumumkan bahwa yang akan menjadi penerus Sayyidina Hadrat Masih Maud alaihi salam dan yang berkuasa atas khilafat serta jemaat adalah anjuman semata. Setelah itu, beliau radhiyallahu anhu mengajak semua orang untuk berkumpul di atap Masjid Mubarak. Beliau pun naik ke atap tersebut dan bersabda, "Saya akan berdiri di tempat dan di bagian masjid yang telah dibangun oleh majikan saya." Beliau berdiri di sana dan menyampaikan sebuah pidato, lalu bersabda kepada seluruh jemaat, "Pahamilah dengan sebaik-baiknya bahwa khilafat ini sesuai dengan perintah Al-Quran yang berbunyi, La yastakhlifannahum fil ard. Saya tidak dijadikan khalifah oleh anjuman manapun, saya dijadikan khalifah oleh Allah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Firman Allah adalah bahwa akulah yang akan menjadikan khalifah, bukan orang lain yang akan menjadikannya. Aku adalah khalifah yang telah ditetapkan oleh Allah dan akan tetap demikian, sedangkan anjuman akan berada di bawah kewenanganku dan harus bekerja sesuai dengan perintah-perintahku. Seluruh anggota dengan suara bulat menerima pernyataan ini, dan orang-orang yang sebelumnya berbicara menentang beliau pun dibaiat kembali oleh beliau, serta beliau
menjelaskan kepada mereka bahwa nasihat-nasihat yang baru saja beliau sampaikan harus sepenuhnya ditaati dan diamalkan. Setelah itu pun, keadaan jemaat terus berkembang sedemikian rupa, sehingga sebagian orang masih tetap berpendapat bahwa Sadar Anjuman Ahmadiyah secara administratif lebih tinggi kedudukannya daripada Khalifatul Masih. Namun, Hadrat Khalifatul Masih yang pertama radhiyallahu anhu senantiasa menolak pandangan itu dengan tegas. Semua itu merupakan intrik-intrik yang disebarkan di dalam jemaat, dan ketika orang-orang tersebut melihat bahwa saat wafat Hadrat Khalifatul Masih yang pertama radhiyallahu anhu pun sudah semakin dekat, mereka kembali mulai mengirimkan sejumlah pamflet dan pengumuman ke berbagai jemaat, serta melancarkan propaganda bahwa khilafat kini tidak lagi diperlukan, dan anjuman saja sudah cukup untuk itu. Hadrat Khalifatul Masih yang pertama radhiyallahu anhu terus menolak pandangan ini hingga akhir hayat beliau. Dalam rangka menegakkan keagungan kedudukan khilafat, jasa beliau radhiyallahu anhu kepada jemaat demikian besar sehingga tidak dapat dilupakan. Melalui karya agungnya ini, beliau radhiyallahu anhu telah menanamkan rasa hormat terhadap khilafat di dalam hati generasi yang akan datang. Dan beliau telah menjelaskan bahwa khilafat bagi jemaat merupakan anugerah dan karunia agung yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada jemaat.